Saya izin share screen. Oke, hari ini kita berbicara tentang the way of salvation. Bagaimana suatu jalan keselamatan itu. Nah, saya teringat kemarin Om Daswar menyinggung tentang bagaimana salah satu tokoh di kekristenan, khususnya di gereja Jakarta. Tokoh itu sudah terkenal ya, tapi dia membuat suatu ajaran yang menyimpang. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana jika yang lalu kita belajar tentang keselamatan itu tidak bisa hilang. Tetapi jalan keselamatan itu sebagaimana? Seperti apa? Mari kita belajar saat ini. Oke. Jadi the way of salvation ini dalam dunia teologi itu dikenal dengan istilah ordo salutis, yang artinya adalah suatu tentang proses bagaimana melalui karya keselamatan itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, karya keselamatan ini berproses digenapi dalam Kristus, tetapi subjektif disadari dalam hati setiap orang yang berdosa. Maka tujuannya dari penjamaran ini adalah untuk menjelaskan bagaimana karya Allah dalam keselamatan kita, yang dimana bukan apa yang manusia lakukan untuk manusia selamat, tetapi kepada apa yang Allah lakukan untuk setiap kita bisa selamat. Mari kita melihat. Dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30, sorry itu saya typo, sampai 30 berbicara tentang sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu kita berbicara tentang providensia Allah ya, tentang bagaimana penetapan Allah, Allah yang menetapkan sejak semula, kita telah ditetapkan sejak semula, dan kita berprogres kepada kemarin bulan lalu tentang keselamatan. Dan saat ini kita melihat bagaimana keselamatan itu Allah jelaskan di dalam Alkitab secara runtut, secara progresif. Seperti ayat di sini kita lihat yang saya hitamkan, bagaimana ada penentuan dari semula, dan juga ada pemanggilan, ada pembenaran, dan juga ada pemuliaan. Maka ketika kita berbicara tentang jalan keselamatan, the way of salvation, atau istilah para teolog atau para gereja-gereja terdahulu, yaitu Ordo Salutis, kita akan melihat bagaimana ada proses keselamatan itu. Tetapi, tentunya kita tahu bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nah, ini sebagai salah satu antitesis ya, untuk salah satu tokoh yang telah memberikan tesis bagaimana Yesus itu bukan juru selamat. Ketika kami kemarin arti, salah satu anak arti bertanya kepada saya, bagaimana sih sebenarnya konsepsi itu, kenapa itu bisa dikatakan salah? Nah, izinkan saya sejenak saja untuk membuat suatu terminologi kata, bagaimana kenapa Yesus itu bisa dikatakan juru selamat dalam Alkitab. Nah, kata Yesus itu dalam bahasa Yunani itu artinya dari kata Ibrani, yaitu Joshua. Joshua itu berakar dari kata yasa, yang artinya menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu memiliki arti filosofi bahwa yasa itu artinya menyelamatkan, dan Jehovah itu artinya membantu. Nah, jadi nama Yesus itu adalah nama diri, di mana Yesus itu artinya adalah menyelamatkan. Sementara Kristus itu adalah nama diri dan juga nama jabatannya. Nama jabatan di mana Kristus itu setara dengan namanya Masias atau Mesias, yang artinya adalah yang diurapi.
Sementara kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan bahwa dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa the way of salvation itu adalah di dalam Kristus. Kristus adalah juru selamat. Ia mendatangkan keselamatan itu kepada manusia, dan keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Sementara orang bertanya, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Sementara di Alkitab, kata Tuhan itu adalah Krios, artinya Tuhan. Nah, kita melihat kenapa Tuhan Yesus dikatakan Tuhan adalah dari kata Tuhan dalam bahasa Yunani, yaitu Krios, yang artinya Tuhan. Tetapi penggunaan kata ini menunjukkan bahwa Tuhan sebagai kepala perjanjian, kepala covenant, karena berdasarkan dari perjanjian lama itu berbicara tentang covenant Allah, perjanjian Allah. Nah, jadi kata Tuhan ini menjelaskan tentang kepala perjanjian dan pemilik kuasa. Nah, jadi Yesus dikatakan digelarkan Tuhan itu artinya bahwa Yesus adalah kepala perjanjian, dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sebenarnya dari terminologi asal-usul kata saja kita sudah bisa meng-counter ya pendeta yang sudah dikatakan oleh Om Daswar itu antitesisnya bagi dia. Bagaimana dia mengatakan Yesus bukan terang dunia dan bukan juru selamat. Dari terminologi Alkitab saja, langsung dari bahasa aslinya, kita sudah mendapat jawaban. Ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh juru selamat. Kenapa dikatakan Yesus, kenapa pakai Kristus, kenapa Tuhan, sudah jelas semua. Oke, kita masuk kepada the way of salvation. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membuat suatu bagan di mana perjalanan keselamatan kita ini ada berbagai tahap. Yang pertama ada panggilan yang efektif, lalu adanya kelahiran baru, lalu setelah itu ada yang namanya suatu pertobatan, lalu ada muncul yang namanya iman, lalu pembenaran, lalu pengudusan, dan pada akhirnya yaitu pemuliaan. Atau kita tahu akhir zaman Yesus mengangkat kita dan memuliakan kita. Tapi saat ini saya tidak tulis tentang pemuliaan, sampai pada pengudusan saja. Oke, kita masuk kepada panggilan efektif. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa dalam kekristenan, kita bisa menerima kekristenan, kita bisa menerima firman, kita bisa mengenal Kristus, itu semua karena Allah yang telah memanggil kita. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil. Nah, kata memanggil ini menunjukkan bahwa suatu panggilan untuk kita bersekutu dengan Kristus. Dan bukanlah datang dari manusia, tapi dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, maka kita bisa percaya, kita bisa masuk dalam persekutuan orang Kristen, kita harus kembali belajar dari dasar bahwa sebenarnya bukan karena usaha kita, karena Allah yang lebih dahulu memanggil kita. Dengan pemberitaan Injil, Allah memanggil kita. Nah, panggilan ini adalah panggilan yang efektif. Ya. Di mana ibarat seorang ayah memanggil anaknya. Ya kan? Kalau intonasi masih biasa, nak, mungkin masih belum ada suatu respon. Tapi ketika nadanya cukup tinggi, pasti ada suatu respon dari anak tersebut. Tapi memang berbicara tentang panggilan efektif ini, panggilan Yesus untuk kita, itu masing-masing berbeda ya. Prosesnya berbeda. Ada yang panggilannya harus kencang, atau yang lembut saja bisa terpanggil, itu tergantung dari Tuhan, hak prerogatif Tuhan, hak mutlak Tuhan. Tapi yang kita pelajari bahwa sesungguhnya semua kita bisa percaya itu karena panggilan efektif yang daripada Tuhan. Dan panggilan itu pun menarik kita dari kegelapan kepada kerajaan Kristus. Lalu lanjut, ketika panggilan efektif itu berproses, maka seseorang itu sampai kepada kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara sekalian,
saya nggak mau baca ayat ini secara keseluruhan, tapi tentunya kita sudah tahu ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini berbicara tentang bagaimana Nikodemus, orang yang pintar pada saat itu, ahli akan Taurat, berbicara kepada Yesus. Dan Yesus bilang bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Orang yang pintar saat itu pun belum bisa mengerti akan konsep kelahiran baru tersebut. Maka kita mari belajar akan kelahiran baru. Nah, kata kelahiran baru ini berdasarkan dari kata Yunania itu paliknesia. Arti umumnya itu yaitu penciptaan kembali. Berbicara tentang eskatologis atau tentang bagaimana akhir zaman. Kita nanti akan diciptakan kembali, tubuh kita yang fana ini akan hancur, kita memakai tubuh kemuliaan di dalam Kristus. Dan juga permandian kelahiran kembali. Ya, itu arti-arti daripada kelahiran kembali secara umum. Tapi secara khusus, artinya adalah suatu karya Yesus yang dikerjakan dengan Roh Kudus, membuat kita hidup baru, kita menjadi manusia baru, yang semulanya kita adalah mayat hidup. Ya, mayat hidup artinya kita hidup, tapi kerohanian kita mati. Tapi karena karya Kristus, karya dalam Roh Kudus, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, proses dari the way of salvation yang kedua adalah bagaimana seseorang setelah mendapatkan panggilan yang efektif itu, dia masuk kepada suatu proses kelahiran baru. Jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya jelas bahwa kelahiran kembali ini atau kelahiran kedua kali adalah syarat mutlak bagi keselamatan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan bahwa, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pada waktu saya membaca ayat ini ya, saya cukup terpantik dan menariknya bahwa dikatakan orang harus dilahirkan dari air dan roh. Sebenarnya apa maksud firman Tuhan, kenapa harus dari air dan roh? Ketika saya pelajari bahwa, jadi kata dilahirkan dari air dan roh ini pengertian bahwa Yesus menggunakan suatu gambaran. Ya, air dan angin. Air itu artinya firman Tuhan, sementara angin itu artinya Roh Kudus. Nah, jadi Yesus mengajarkan bahwa ketika firman dibagikan, diajarkan, dan diketahui dengan cara tertentu, Roh Kudus menggunakan firman untuk mendatangkan kehidupan rohani yang baru dalam diri orang-orang yang diselamatkan. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang bisa sampai kepada kelahiran baru itu, harus menggunakan firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Makanya pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang berkenan, sangat berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kelahiran baru ini juga sering disebut dengan regenerasi. Jadi bagaimana regenerasi ini merupakan pekerjaan Roh Kudus secara rohani kepada orang yang telah mati rohani. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, regenerasi ini tidak bisa disamakan dengan pengalaman pertobatan seseorang. Jadi pertobatan beda, kelahiran baru itu berbeda dalam hal the way of salvation, dalam hal ordo salutis ini, ya, bagaimana jalan keselamatan itu. Jadi bagaimana kelahiran itu merupakan awal kita di dunia, demikian juga kelahiran baru kita itu adalah suatu titik awal dari kita yang mayat hidup sehingga sampai kepada menjadi pribadi yang hidup secara rohani dan jasmani. Jadi kelahiran baru ini juga adalah inisiatif Allah dan merupakan tindakan yang berdaulat langsung terjadi secara instan dari Allah itu sendiri. Lalu yang berikutnya kita masuk kepada suatu pertobatan. Dalam perjanjian lama, kata tobat ini artinya kembali atau kembali berbakti kepada Tuhan. Nah, sementara dalam perjanjian baru, kata tobat ini artinya membelakangi yang semulanya disembah, lalu menghadap Tuhan dan mengubah pikiran atau berganti pikiran. Nah, jadi
pertobatan ini merupakan suatu sebab, ya, sebab dari kelahiran baru, bukan merupakan hasil, ya. Dia sebab dari suatu kelahiran baru, maka sampai kepada pertobatan. Maka pertobatan ini dimulai dengan regenerasi, tetapi sikap dan tindakannya harus diulang sepanjang kehidupan orang Kristen. Pada pengajaran yang lalu saya pernah bilang bahwa memang kita orang percaya itu dilahirkan baru satu kali, tapi kita harus bertobat itu berulang kali, atau tiap hari kita harus bertobat. Karena memang kita tendensinya adalah manusia yang naturnya berdosa, maka kita perlu bertobat. Maka pertobatan kita itu harus selalu dilakukan setiap kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Nah, dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di sini dikatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaruinya. Jadi ketika orang lahir baru, orang itu bertobat dan dia menjadi seorang yang namanya manusia baru. Nah, cara hidupnya adalah bertobat, setelah dilahirkan kembali, dia dicurahkan oleh hidup yang baru, dan hidupnya yang menarik adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, maka kehidupan-kehidupan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah kehidupan orang yang dalam manusia baru. Orang-orang yang menikmati akan hikmat Tuhan. Nah, manusia baru ini juga terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya adalah kehidupan kita sebagai manusia baru tidak luput dari peperangan akan dosa. Suatu saat saya baca buku terbitan Momentum, judulnya Musuh Dalam Diriku. Itu buku yang sangat menarik bagaimana pergumulan seseorang yang sudah percaya. Jadi ada namanya kaum Puritan. Kaum Puritan ini ada di luar negeri, dia kaum yang selalu menjaga kekudusan hidup. Nah, itu suatu pergumulan dari kaum Puritan, di mana dia menggumuli suatu pergumulan hidup, tapi ternyata ada musuh, selalu ada musuh dalam dirinya. Nah, itulah natur kedosaan manusia. Maka kita harus menyadari bahwa kehidupan kita tidak luput dari tendensi-tendensi akan kejatuhan itu. Jadi kehidupan seseorang yang sudah dalam manusia baru selalu akan berperang dalam dosa. Makanya Paulus berkatakan kita dalam pertandingan iman. Ya, pertandingan iman berarti ada suatu pertandingan, ada perlombaan, dan ada tantangan. Tantangannya itu ya sebagai manusia baru kita terus berperang dalam dosa. Tapi tentunya jika seseorang bisa jatuh dalam kedosaan, tetapi kita akan melihat bahwa orang yang beriman adalah orang yang bangkit dan bertobat dari setiap dosanya. Nah, inilah yang disebut sebagai pertobatan sehari-hari dengan orang yang beriman yang diperbarui sehari lepas hari. Ketika saya mempelajari dalam firman Tuhan, ternyata ada dua macam pertobatan di dalam Alkitab kita. Yang pertama, yaitu pertobatan penyesalan karena akibat, suatu pertobatan yang palsu. Saya mau bertobat karena akibatnya adalah saya akan dihukum. Itu adalah pertobatan yang tidak bijak, tidak dewasa. Tapi pertobatan yang dewasa adalah saya menyesal karena kesalahan yang saya lakukan itu adalah suatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pertobatan yang benar itu adalah suatu pertobatan yang menyesal akan kesalahan, bukan penyesalan karena akan memperoleh akibat. Nah, itu adalah suatu pertobatan yang berbeda. Tapi kita harus bisa memiliki suatu pertobatan yang sejati. Karena dengan itu, Allah akan mengampuni dan memulihkan kita. Jadi Bapak Ibu, kita kembali benar-benar mempelajari secara dasar bagaimana the way of salvation ini, bahwa di dalam Kristus sebagai juru selamat itu, ada panggilan yang efektif bagi kita. Ada panggilan yang efektif, ada kelahiran baru bagi kita, dan juga ada pertobatan.
Lalu yang berikutnya, yaitu tentang iman. Nah, berbicara tentang iman, tentu iman ini adalah suatu hal yang sangat luas bagi kita untuk mempelajari bagaimana dalam kekristenan berbicara tentang iman. Sebenarnya kita bisa beriman itu karena kita berusaha untuk mengimani, ataukah Tuhan yang memberikan iman untuk kita bisa beriman akan hal tersebut. Nah, itu adalah suatu pergumulan bagi orang percaya. Tapi pastinya kita akan bisa menemukan jawabannya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Di sini berbicara tentang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan yang diperoleh oleh iman. Dan dijelaskan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman ini adalah suatu saluran keselamatan yang mutlak dalam kehidupan orang percaya. Nah, dasar dari iman ini adalah tentang bagaimana iman membuat kita berkenan di hadapan Allah. Jadi tanpa iman kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Nah, iman ini juga adalah jaminan hak milik kita. Bahkan iman ini adalah suatu kepercayaan pada firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatanya dalam firman Tuhan ketika saya pelajari bahwa iman kita bisa beriman itu karena Tuhan. Tadi panggilan efektif itu, kita bisa beriman karena Tuhan. Lantas, apakah kita seperti robot yang diatur oleh Tuhan? Tidak. Kita diberikan iman oleh Tuhan, dan sebagai orang yang sadar akan karya Tuhan, kita terus mengimani iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang penuh dengan akan hikmat Tuhan. Jadi, iman ini bisa ada bereksistensi dalam kehidupan kita itu karena roh. Karena Roh Kudus. Hidup baru tadi, menjadi manusia baru itu membuat kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita hidup dalam iman, dan iman ini juga membawa kita kepada pembenaran. Mari kita maju kepada pembenaran. Pembenaran ini adalah hal yang sangat menarik ya bagi saya, bagaimana sebenarnya kan kita ketika manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi seteru Allah. Tapi mengapa kita dianggap menjadi orang-orang benar? Apakah kekristenan adalah hal-hal yang eksklusif kita sebagai orang-orang benar, sementara orang-orang di luar sana tidak benar? Mari kita melihat apa sebenarnya pengertian dari pembenaran itu sendiri. Roma 5 ayat 1 berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, pembenaran itu pun didasari oleh karena iman. Kembali lagi, iman berkontribusi, berfungsional sangat penting dalam pembenaran ini juga. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata pembenaran ini adalah hitsdik, artinya menjadikan benar. Nah, bagaimana dalam konteks Perjanjian Lama, orang-orang yang adalah salah di hitsdik dijadikan benar. Dalam Perjanjian Baru ini pembenaran menggunakan kata dikaio, artinya menyatakan sebagai benar. Bagaimana orang yang salah, orang yang tidak benar, dinyatakan sebagai benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pembenaran ini artinya adalah orang percaya, atau bisa dikatakan orang Kristen, dinyatakan benar di hadapan Allah, karena kebenaran dalam Yesus Kristus. Jadi kita bukan berbicara tentang eksklusif kita di dalam kekristenan, dalam Kristus kita sebagai orang benar, tapi memang karena kita hidup dalam kebenaran dalam Kristus Yesus, maka kita memperoleh yang namanya pembenaran dari Allah. Bukan kita orang benar, tapi kita dijadikan benar karena kebenaran dalam Yesus Kristus. Nah, dasar bagi pembenaran adalah karya pendamaian Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa karya Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib adalah suatu karya pembenaran bagi kita. Karena kematian Yesus di kayu salib, darah yang tertumpah, membuat murka Allah itu redup, dan sehingga dosa manusia itu bisa diampuni. Itu semua karena dasarnya pada pendamaian Yesus Kristus, karya Yesus Kristus. Lalu dalam Galatia 2 ayat 16a dikatakan bahwa kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kembali dalam Galatia, Paulus menekankan bahwa seseorang yang dibenarkan oleh Tuhan itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat, bukan karena dia selalu terus mengejar akan hukum Taurat, tapi itu semua karena iman dalam Yesus Kristus. Makanya cukup sangat lucu ya kalau orang bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang dunia. Sementara dalam kekristenan itu Yesus adalah final, ya. Kristus sentris. Kristus adalah sentris dalam kekristenan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada kekristenan. Sementara orang tidak mau mengakui Yesus. Nah, tetapi kita bersyukur kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, sehingga pembenaran itu pun menjadi bagian kita karena kita beriman di dalam Kristus Yesus. Tapi ada satu pertanyaan pemantik bagi kita sebelum masuk kepada pengudusan. Apakah pembenaran ini yang tadi saya jelaskan bagaimana kita dianggap sebagai benar, menghilangkan natur keberdosaan manusia? Nanti kita diskusikan dan jawab akan apakah pembenaran tadi itu menghilangkan natur keberdosaan manusia. Maka yang terakhir yaitu tentang pengudusan. Nah, inilah hal yang sangat objektif juga kita peroleh dalam kekristenan, dalam the way of salvation. Bagaimana dalam Kristus Yesus, setelah kita mendapatkan pembenaran, kita juga mendapatkan pengudusan. Kenapa? Ketika dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus ketika berangkat naik ke surga, diturunkan suatu penolong itu sebagai pematerai itu adalah fungsional sebagai pengudusan itu sendiri. Nah, dikatakan dalam Roma 6 ayat 19 dikatakan bahwa aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi harus ada penyerahan. Anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ketika dalam Perjanjian Lama, kata penyucian atau pengudusan ini menggunakan kata kadas, artinya menyucikan. Sementara dalam Perjanjian Baru ini, yaitu hagiaso, artinya memisahkan dari yang biasa untuk tujuan kudus. Jadi kita nih adalah orang-orang yang dipisahkan untuk suatu tujuan yang kudus. Sungguh luar biasa ya, dalam the way of salvation, dalam kekristenan, dalam Yesus khususnya, bahwa kita juga mendapatkan suatu pengudusan, di mana kita dipisahkan untuk suatu tujuan yang kudus. Nah, pengudusan ini lebih khusus diartikan sebagai karya Roh Kudus untuk mengerjakan suatu kualitas-kualitas kesucian dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita mengimani suatu Roh Kudus dan karyanya itu membuat kita selalu dikerjakan suatu kualitas-kualitas kesucian dalam diri kita. Kembali lagi, di awal dikatakan, the way of salvation ini untuk menjelaskan bagaimana apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, bukan pada apa yang kita lakukan atau kita usahakan. Jadi, semua ini dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Allah yang menguduskan kita, Allah yang memanggil kita. Allah yang mengerjakan juga kualitas-kualitas kesucian dalam diri manusia. Maka jika kualitas-kualitas itu belum ada dalam diri kita, kayak tentunya pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengimani akan karya Roh Kudus? Maka dasar bagi pengudusan atau penyucian ini adalah tindakan di mana Roh Kudus yang penuh kasih karunia dan terus-menerus membebaskan orang berdosa yang sudah dibenarkan dari kecemaran akan dosa dan memampukan mereka untuk melakukan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang yang dikatakan Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya, mampu melakukan perbuatan baik, itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena karya Roh Kudus yang telah
mempengaruhi kehidupannya, dan dia mengimani akan iman yang Allah berikan baginya, sehingga dia mampu melakukan suatu perbuatan baik dalam kehidupannya. Maka kesimpulan bagi kita, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan the way of salvation ini adalah suatu proses bagaimana penggenapan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, sehingga manusia melihat maha agung karya Allah bagi manusia. Bagaimana Allah kita di dalam Yesus Kristus yang sungguh maha agung, mau memberikan panggilan efektif bagi kita, bahkan mau menebus kita di kayu salib, bahkan mau mematraikan kita dengan Roh Kudus, bahkan terus-menerus mengubahkan kita, menguduskan kita, memberikan pembenaran bagi kita. Dan sehingga dengan ini manusia bisa menghidupi akan karya pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang the way of salvation. Bagaimana proses keselamatan itu sendiri dalam Yesus. Keselamatan kita berasal dari Yesus, bukan karena usaha kita, tapi karena Allah kerjakan yang begitu sistematis, begitu runtut, begitu dalam, begitu indah. Karena hikmat Allah, sehingga kita bisa selamat. Dan apa respon kita? Kita harus menghidupi akan karya pengudusan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian dari saya, dan ini adalah tadi pertanyaan pemantik bagi kita, apakah pembenaran tadi itu menghilangkan akan natur kedosaan daripada manusia. Terima kasih. Kita berdiskusi. Mantap. Tapi belum kelar kan, friends? Masih lanjut nih? Iya, masih lanjut. Masih kita berdiskusi. Thank you, Franz. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, ada yang mau merespon atau bertanya dari apa yang Franz jelaskan, ajarkan dari awal tadi? Amin, luar biasa, Franz. Terima kasih, Om. Franz, aku pertama deh. Ya. Boleh ya? Suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Siap. Gini, terlintas di pikiranku nih, Franz. Pengen tahu pandangan Franz juga, atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga, respon juga boleh gitu. Bang Ucup itu kan udah lama banget di Kenisa ya? Ya. Pasti dia banyak banget selama dia melayani di Kenisa. Dia lihat kemurahan hati kita menghidupi kebenaran firman Tuhan kan, sebagai jemaat, sebagai keluarga dalam Kenisa. Kebaikan yang dia alamin juga sebagai orang yang kerja di Kenisa. Tapi sampai hari ini, apa ya, aku pribadi ngelihatnya mungkin belum ada ketertarikan untuk kenal Tuhan Yesus lebih dalam, bertanya, dan lain sebagainya gitu. Tapi di lain hal, ada satu cerita lagi nih. Bosku dulu di live channel MNC, tadinya dia Muslim gitu. Justru dia awal-awal mau kenal Tuhan Yesus, dia ketemunya di Al-Quran. Jadi yang dibilang apa tuh, aku artinya nggak tahu jelas, yang di Sirotol Mustaqim, Isa Al-Masih dialah jalan. Ya. Dia resah, gusar, dia cari tahu, Bro. Jadi inisiatif yang timbul dalam hati, dia cari tahu. Dia cerita kurang lebih cuma 2 tahun, singkat cerita dia terima Tuhan Yesus. Jadi ada yang kayak model Mang Ucup yang sekian lama dia lihat gitu, model orang Kristennya kita, Kenisa, Kingdom Family Church itu. Ya kan, bagaimana dia lihat proses kita, kesetiaan kita, kebaikan yang dialamin juga kan, dari kita orang-orang ada di dalamnya gitu. Tapi apa mungkin tidak ada ketertarikan untuk kenal Tuhan Yesus, tapi aku percaya sih, dengan iman suatu saat nanti Mang Ucup terima Tuhan Yesus, amin. Dibanding sama cerita bosku tadi, cuman hitungan 2 tahun, dia cari tahu sendiri, dan dia terima Tuhan Yesus. Artinya dapat keselamatan, dok. Dan sampai hari ini dan seumur hidup dia dikerjakan keselamatan, ya kan? Terus ya sekarang aku tarik ke diriku sendiri. Ini kalau menurutku ya, Franz nanti boleh merespon juga. Kita yang lahir sebagai Kristen, yang aku alamin adalah ya aku pada akhirnya memang dalam perjalanan hidupku ya cari tahu sendiri. Aku backgroundnya gereja tradisional. 2006 aku di Kenisa, ya kan, bukan orang yang
anti gitu yang kayak tepuk-tepuk tangan musik gitu 2006 yang aku zaman di awal-awal kampus juga kan kebaktian kan udah pakai band gitu. Jadi ya waktu awal Kenisa 2006 itu nggak terlalu kaget, asik gitu. Tapi memang awal-awalnya lebih tertarik pelayanannya karena hobi mungkin kesukaannya nyanyi itu kan pelayanan sampai akhirnya Tuhan proses bahwa inti dari semuanya adalah hubungan sama Tuhan. Itu proses hidupku kan. Akhirnya ngerti bahwa aku orang yang selamat. Dan hari ini sampai seumur hidupku, inilah proses aku mengerjakan keselamatan itu. Gitu kan. Jadi ya dari pemikiranku tadi tentang Mahmud Ucup, bosku itu, ya kan, ada yang sekian lama dia kenal, dia dengar nama Tuhan Yesus segala macam, belum terima, dia lama banget. Tapi bosku 2 tahun, terima dia dapat keselamatan. Dan aku yang adalah Kristen dari lahir itu pernah jadi Kristen KTP dan akhirnya mau menghidupi kehidupan kekristenan jadi orang percaya, jadi murid yang lebih sungguh nih sekarang nih ya prosesnya berapa tahun lumayan panjang juga lah gitu. Jadi ya dari situasi-situasi gitu menurut Franz bagaimana ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan hal-hal yang seperti itu ya? Ada yang lama nggak terima gitu, ada yang cepat gitu kan. Menurut Franz, pandangan Franz untuk hal tersebut gimana kan? Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau pandanganku subjektif bahwa itu semua hak prerogatif Allah ya, hak bebasnya Allah dalam panggilan Allah kepada manusia itu. Ya kan, kembali lagi juga ada namanya pemilihan Allah, ada pemilihan Allah, ada juga panggilan yang efektif dari Allah. Nah, berbahagialah kita yang sudah dipanggil secara efektif dan cepat, ya kan. Kalau yang belum dipanggil, ya semoga kita doakan dia untuk supaya dipanggil, ya kan. Nah, karena saya juga ada kesaksian ya kemarin, saya juga ada cerita sama Karaman, ini juga untuk Bapak Ibu. Jadi kadangkala juga perlu kepekaan kita, kepekaan kita untuk menyampaikan Injil kepada orang tersebut. Jadi suatu ketika ada temannya Rara, dia punya mimpi, dapat mimpi ketemu malaikat seperti Yesus. Siapa itu Rara? Rara Om, teman mesra, pacar saya. Nah, jadi dia punya temannya dapat mimpi bagaimana seperti Yesus. Nah, saya kira dia itu orang Kristen. Jadi saya langsung berikan argumen Alkitabiah. Nah, ternyata Rara bilang saya, dia itu orang Islam. Oh, orang Islam, tapi dia dapat mimpi seperti dapat Yesus, ketemu Yesus, dan dia dapat tongkat. Nah, saya menangkap bahwa dia mendapatkan suatu panggilan. Dan singkat cerita, pada malam itu, saya tuntun dia untuk terima Yesus. Dan puji Tuhan, minggu kemarin dia sudah dibaptis di GPIB, karena saya belum bisa membaptiskan, apalagi jauh juga di Makassar sana. Saya pun melayani secara virtual untuk dia tuntun terima Yesus. Tapi apa yang mau saya ceritakan adalah bagaimana kepekaan kita juga sebagai orang percaya, ya, melihat jiwa-jiwa yang perlu kita beritakan Injil. Dan selebihnya ya itu dari Tuhan sendiri, Tuhan yang bisa berdaulat, Tuhan yang bisa mengetuk hatinya, Tuhan sendiri yang bisa memberikan panggilan yang efektif bagi kehidupan orang tersebut. Apalagi khususnya Mas Ucup, ya kan. Kalau dari aku sih subjektif seperti itu, Kak. Oke, jadi yang jelas kita kerjakan bagian kita memberitakan kabar baik itu ya lewat kehidupan kita sama secara lisan gitu kan. Tapi ternyata kebenarannya Tuhan tentukan ya. Iya. Tapi Tuhan mau semuanya. Tuhan mau sebenarnya semuanya selamat gitu kan. Ya, iya. Balik juga ada bagian manusia untuk meresponnya juga ya. Kasih Tuhan untuk semuanya. Ya. Kasih Tuhan untuk semuanya. Tapi kan kita tahu bahwa Allah kita Allah yang kasih dan juga Allah yang adil kan, gitu. Dia nggak mau orang-orang yang bermain-main dengan dosa,
apalagi yang menghujat Roh Kudus gitu. Jadi seperti itu. Ya, Kak? Mungkin kita bisa kembali ke pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang bulan lalu, saya sediakan satu pertanyaan pemantik supaya juga bisa kita diskusikan. Jadi sebenarnya, karena kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan pembenaran itu, apakah pembenaran itu bisa menghilangkan natur keberdosaan kita sebagai manusia? Silakan. Sekali lagi pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya, apakah pembenaran dari Allah itu bisa menghilangkan natur manusia berdosa kita? Seperti itu. Natur keberdosaan manusia apakah bisa hilang karena adanya suatu pembenaran Allah itu? Silakan kita berdiskusi aja. Menurut aku nggak bisa, tapi menurut katanya bisa. Bukan bisa. Kan salah lu, sesat ya. Aku bilang nanti waktu kali sudah ada 2 kali, waktu kita punya ibu yang baru baru bisa. Bisa apa sih? Gimana, Kak? Gimana? Jadi menurut katanya bisa, tapi nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia keluar garis dari jawabannya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak, Fran? Katanya. Tar dulu, kita diskusi dulu. Ditampung semua. Depan buat gue ya kalau bener. Yang bener dapat lucky juice ntar kirim. Oh, siap. Yang salah harus bawa persembahan minggu depan. Rio Pasaribu, gimana menurut lo Rio Pasaribu? Ada Kak Mario nih, ada Tante Friska, ada Opung ya. Halo Opung. Davino, mungkin bisa kita on cam kali ya. Kita kan sudah di dalam waktu diskusi, mungkin kita bisa on cam. Maaf, aku nggak bisa nih, kameraku lagi rusak. Bukannya aku nggak mau, maaf ya. Ini kameraku nggak, kenapa? Tolong muka ini gimana? Oke, siap Om. Oh, sorry. Sorry. Oke, mungkin ada dari Om Daswar, Tante Magda, Tante Friska, atau yang lain. Bagaimana tanggapannya terkait pertanyaan tadi? Itu open book apa close book? diulang dulu pertanyaan tadi, agak bergetar wifi-nya. Oke. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana kita memperoleh pembenaran di dalam Tuhan, kita sebagai orang berdosa dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Tapi apakah pembenaran itu dapat menghilangkan akan natur keberdosaan manusia? Silakan. Menurut saya itu tidak bisa dihilangkan. Menurut saya, karena firman Tuhan tuh jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada di dalam keselamatan itu kita harus kerjakan setiap hari menurut saya gitu. Karena juga ada firman berjaga-jagalah dan berwaspadalah karena kerajaan Allah sudah dekat. Terus gitu kita harus diingatkan oleh firman Tuhan seperti itu, sehingga walaupun kita sudah menerima kebenaran, kita tidak bisa sit back dan melakukan apa yang kita harus bisa lakukan. Jadi kita harus jaga menurut saya dengan membaca firman Tuhan, terus berdoa. Kemarin itu kalau saya dapat revelation dari Yakobus 3 mengenai hikmat Tuhan, itu yang 8 kriteria, ya kita harus lakukan itu. Apakah juga di buah roh, di Galatia 5:2, apakah kita sudah melakukan itu, sudah bisa melakukan itu semua. Saya rasa I will say sedikit konsisten dengan pemikiran saya bahwa life is a practice gitu. Jadi kalau kita melatih dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa jadi pemenang. Dan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa hidup itu pertandingan kan. Jadi we are not in the finish line gitu, but we will go to the finish line dengan
berlatih setiap hari dalam kehidupan kita. Itu menurut saya, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Aku tambah lagi ya mungkin ya. Mungkin kata suami saya tuh, iya kita harus Udah bisa. dari orang. Kita tuh memang harus gitu ya menjaga apa yang sudah Tuhan berikan pada kita gitu loh ya. Tapi kalau saya sih personally tuh gini, kayaknya gini. Saya aja kalau dikasih misalnya sama mama saya tuh kado gitu, saya dikasih berlian gitu ya. Masa sih saya nggak mau jaga barang itu untuk sangat berharga itu, aku akan melakukan gitu dengan apa, taruh di brankas atau apa dan segala macam. Sama aja mah kebenaran gitu ya. It's berlian dari Tuhan yang sangat berharga. Dan kita harus pertama kali meresponin dan harus menghargai bahwa it's a privilege kita mendapatkan itu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kita dapat melakukan hal-hal yang kudus karena Roh Kuduslah yang membantu kita. Jadi ada kerjasama gitu loh antara Tuhan, kita, dan Roh Kudus. Nah itu tambahan saya. Terima kasih Om Naswar, Tante Magda. Mungkin ada yang lain mau menanggapi? Kalau kita nggak dinilai nih, langsung cari yang lain. Aku nggak berhak menilai Om, cuma diskusi aja, diskusi. Kita kan mau dapat sepeda nih. Gitu. Aku mau lagi meresponi. Boleh. Aku keingetnya ini loh yang pelacur yang dibenarkan Tuhan Yesus kan. Kalau nggak ada yang berdosa, lempar, nggak ada yang berani gitu kan. Terus Tuhan bilang pergi, jangan berbuat dosa lagi. Artinya ya, dia masih manusia. Menurut aku ya, gak mungkin banget seumur hidupnya dia nggak berbuat dosa lagi gitu. Makanya aku ingat firman yang bilang kuduslah engkau karena aku kudus. Artinya kan kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tapi sepertinya natur itu nggak bisa dihilangkan ya karena pembenaran Tuhan. Ya kita berproses hidup semakin dewasa aja dalam Tuhan. Ya kan, itu tanggung jawab kita. Kalau menurutku sih gitu ya, nggak tahu salah apa benar. Oke, thank you Kak Rahman. Mungkin ada lagi yang mau berdiskusi? Dari Om Nino mungkin, Tante Friska. Saya sepakat sama Om Daswar tadi katakan luar biasa. Siap Om. Maaf ini harus di mute soalnya rame banget di sini. Oke Om. Bro, Oke. sorry ya digelapin soalnya di mobil. Kalau saya tuh pikirkan begini ya, firman Tuhan itu kan katakan bahwa dia yang tidak berdosa menjadi dosa dan kita diberikan kebenaran. Kebenaran is a gift, is a privilege, ya kan? Jadi kalau menurut saya, it's related that bagaimana kita menjaga hadiah ini. It's a gift. Dan kalau udah diberikan, itu akan selama-lamanya menjadi gift. Cuman kesempatan di hidup ini rugi bagi kita kalau kita nggak sungguh-sungguh menghargai kebenaran itu, sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Itu aja, iya nggak? Amin. Kita tuh kan udah dipilih, iya nggak? Dan kembali lagi, this calling harta yang berharga. Kalau memang kita sudah mendapatkan bukan karena jerih payah kita, it's a gift. Terus kita diam-diam aja, itu hidup kita, then we don't masuk ke dalam purpose Tuhan gitu, rugi di situnya, ya enggak? And then dari kita nggak berbuat, terus kita nggak nyampe pada tujuan Tuhan, dan kita juga nggak bisa merasakan artinya kuasa daripada salib itu sendiri. Bagaimana kita semua tuh kan sebenarnya orang-orang yang berkuasa kan, dari karya keselamatannya. Jadi sebenarnya kalau menghilangkan naturnya enggak, tapi apa nih perjalanan hidup kita sekarang kalau udah jadi orang yang dibenarkan?
Masa udah dapat hadiah yang hebat banget, terus kita biasa-biasa aja. Itu tambahan dari saya begitu, Bro. Oke, terima kasih Tante Rizka yang lagi di Bali ya. Yes. Enggak, di mobil, udah di mobil mau pulang. Oke, hati-hati Tante. Oke, Iya. jadi tadi pertanyaan adalah bagaimana apakah pembenaran itu menghilangkan natur keberdosan manusia? Semuanya jawaban dari Om dan Tante, kakak-kakak sangat luar biasa. Saya nggak mau menilai ya Om ya, Om Dasbar. Nggak bisa junior menilai senior. Nggak apa-apa, saya mau menilai kamu juga, menilai kita gimana gitu kan. Enggak, jawabannya tepat kok Om. Jawabannya tepat bahwa memang pembenaran ini membuat kita jadi benar, ya kan? Tapi natur manusia adalah natur manusia yang berdosa. Natur itu nggak bisa kita hilangkan. Kita tetap punya tendensi untuk jatuh dalam dosa. Tapi seperti Om Daswar bilang, Tante Magda bilang, Tante Priska, kita harus punya bagaimana keselamatan yang berharga itu kita selalu manfaatkan, kita jaga dengan baik sehingga meskipun memang kita punya tendensi jatuh dalam dosa, tapi kita harus terus menjaga diri karena pengudusan itu hari lepas hari. Seperti kalimat saya tadi, menghidupi akan karya Roh Kudus. Menghidupi karya Roh Kudus artinya menghidupi akan pengudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi tadi yang kurang jelas atau ada mau tanggapan-tanggapan lain, silakan. Ya, tadi ada firman Tuhan. Sorry, saya boleh bertanya ya, mohon maaf. Saya boleh bertanya. Efesus 2 ayat 6, Efesus 2 ayat 6, bahwa keselamatan itu adalah karena iman bukan hasil usahamu, kan gitu. Kalau Soleh bertanya gitu, kalau bertanya kepada Frans gitu, kalau itu karena iman, berarti kan bukan karena hasil usaha kita. Kenapa banyak orang yang masih belum diselamatkan? To certain extent belum menerima Yesus gitu. Karena kalau itu masalah iman, kita berdoa misalkan, Tuhan mohon Mas Ucup dibenarkan, diselamatkan, mau dibaptis. Tapi kan 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, dia masih belum terima Yesus gitu. Bahkan iman itu karena pendengaran firman Tuhan. Kita sudah pakai loudspeaker kemana-mana, di ambasador maupun di mana. Masih ya gitu. Kira-kira to what extent gitu penundaan Tuhan terhadap keselamatan itu terjadi gitu. Frans, Bapak Pastor Frans, gimana Frans? Terima kasih Om Daswar, pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat dalam maknanya, bukan saja kepada Pak Ucup, tapi bisa kita lihat sekeliling kita ya, pribadi-pribadi sosialita kita yang belum percaya. Kadang kita sudah imani, doakan, tapi kenapa belum ada respon. Jadi untuk menjelaskan tadi Efesus itu tentang bagaimana iman, kita selamat itu karena iman bukan hasil usaha. Bagaimana saya menjelaskan bahwa iman itu kita bisa peroleh karena Allah sendiri yang memberikan iman itu bagi orang tersebut. Jadi iman kita sebagai orang percaya, subjektif saya ketika mempelajari Alkitab, bahwa kita bisa beriman itu karena Allah sendiri, Allah yang memberikan iman bagi kita. Nah, ketika kita sudah diberikan iman oleh Allah, maka kita harus juga mengimani iman yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dalam the way of salvation ini ada namanya panggilan efektif. Nah, maka kita harus mengimani untuk panggilan efektif itu. Kita telah memperoleh semua. Kita-kita yang sudah beriman, dalam urutan keselamatan tadi, kita sudah mendapatkan panggilan efektif, sehingga kita memiliki iman. Bahkan iman kita untuk mendoakan orang tersebut untuk selamat. Tapi, kembali lagi, itu semua adalah hak prerogatif Allah, hak bebas dari Allah. Kapan Allah mau memanggil orang tersebut untuk percaya. Tapi, makanya Om, kalau dari saya, tanggapan saya pribadi, untuk terkait itu, meskipun kita sudah effort, kita usahakan dia, kembali lagi, memang harus dari Tuhan sendiri yang panggil dia secara efektif,
sehingga dia bisa mau percaya. Dari Tuhan sendiri yang menurunkan iman baginya sehingga dia mau percaya kepada Yesus. Tugas kita hanyalah beritakan Injil. Selebihnya Roh Kudus yang bekerja bagi orang tersebut. Seperti itu sih Om Daswar, kalau dari aku. Oke, jadi kita sebenarnya tidak perlu menentukan waktu atau tidak perlu usaha seberat-beratnya atau sebanyak-banyaknya untuk seseorang, katakanlah Mas Ucup gitu ya, untuk bawa dia ke dalam keselamatan gitu. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang menentukan waktu itu gitu. Itu yang kelihatannya. Jadi kita nggak usah apa ya. Apakah kalau di Amerika tuh yang bajunya hitam putih itu pakai jas hitam putih, apa tuh namanya, Jehovah Witness gitu, yang harus berkhotbah terus gitu kan, seperti itu, atau dia saksi Jehovah yang masuk ke rumah gitu, atau kita berdiam diri memberitakan firman Tuhannya dalam doa aja. Kalau gitu kita nggak usah berusaha untuk membawa orang itu ke keselamatan. Konteksnya begini intinya, buat apa penginjilan kalau misalnya itu karena iman orang dibenarkan. Itu Nah, itu tadi Om, karena kan seseorang bisa lahir baru itu kan dari tadi yang firman Tuhan di dalam Yohanes itu tentang air dan angin, ya kan? Air itu firman Allah dan angin itu adalah roh. Bagaimana orang bisa percaya? Tentu karena dari firman pemberitaan Injil. Jadi intinya adalah meskipun setiap orang bisa percaya itu karena karya Roh Kudus, tapi kita sebagai orang percaya punya tugas yang namanya amanat agung. Ya kan, dalam Matius Yesus bilang bahwa kita harus memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi setiap kita orang yang sudah percaya, kita punya tugas amanat agung. Tapi tugas kita harus kita laksanakan, dan Allah sendiri yang akan intervensi. Allah sendiri yang campur tangan untuk menyelamatkan orang itu sendiri. Jadi tugas kita adalah beritakan Injil. Dengan kerja keras kita, beritakan Injil. Makanya salah satu tokoh misi, William Carey, berkata bahwa harapkanlah hal-hal besar dari Allah dan lakukanlah hal-hal besar bagi Allah. Jadi kita mengharapkan, mengimankan suatu hal yang besar dari Allah, tapi kita harus juga kerjakan sesuatu hal yang besar bagi Allah. Karena nggak ada yang sia-sia. Ketika kita lakukan hal yang besar bagi Allah, tidak ada yang sia-sia. Karena dengan situ kita mengerti amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus beritakan Injil. Selebihnya, karya Tuhan yang berdaulat untuk mempertobatkan atau membuat orang itu percaya pada Yesus. Seperti itu, Om Daswar. Oke, jadi boleh saya simpulkan bahwa sekarang ini kalau dalam soal keselamatan ini, tugas kita yang sudah diselamatkan hanya untuk mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan amanah agung, melakukan penginjilan. Hasilnya Tuhan yang punya kuasa. Gitu kira-kira ya? Ya, betul. Mantap. Oke. Terima kasih, Om. Thank you, Pak. Thank you. Siap, Om. Mungkin ada lagi? Salam untuk yang baru masuk. Jadi kita berbicara tentang the way of salvation. Bagaimana? Mohon maaf. Iya, Kak. Aku semangat banget nih. Nah, aku mau nanya lagi boleh nggak? Ya, siap, Kak. Silakan yang mau jadi teolog. Ada yang di Alkitab, ada beberapa kan Tuhan bilang yang hilang. Setahu ada 3. Nah, itu ada beda-bedanya nggak? Domba yang hilang. Soalnya yang hilang-hilang tuh beda-beda soalnya. Gak cuma satu yang hilang. Domba yang hilang, seingatku ya, dirham yang hilang, anak yang hilang, atau ada yang hilang yang lain ya dalam Alkitab ya. Secara singkat mungkin Fras bisa jelaskan, pasti beda tuh maknanya ya. Mungkin kalau kita ngerti sebenarnya itu maksudnya apa, kita melakukan bagian kita untuk memberitakan Injil tuh jadi tepat sasaran mungkin. Gimana Fras? Oke, kalau terkait domba yang hilang, dirham yang hilang, itu aku belum punya suatu jawaban. Jadi aku juga mau konsisten, jika aku belum bisa menjawab,
maka itu menjadi PR bagiku. Jadi tidak mau asal jawab asbun, nanti kita jadi sesat lagi kan. Jadi kita harus Siap-siap. menjaga. Dari tadi pembicaraan soalnya sambil aku ada yang terlintas di pikiran gitu kan. Karena nggak bicara soal keselamatan kan kita tadinya orang terhilang kan, kita ditemukan Tuhan gitu. Rahman yang hilang diselamatkan Tuhan. Tapi ya tiba-tiba keinget aja kan, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Hilang. Aku yakin sih itu pasti ada makna yang dalam banget sih. Soalnya beda-beda tuh. Anak, dirham, sama domba. Oke deh, berarti kita perlu belajar lebih dalam firman Tuhan. Haleluya. Maaf, saya minta izin ya, nanti jam 20.30 kita sebentar. Saya minta kita break sebentar untuk kita khusus berdoa untuk Tasya ya. Tasya lagi perlu didukung dalam doa. Ya, jadi silakan dilanjut dulu komunikasi diskusi. Nanti 20.30 kita akan bersama-sama berdoa untuk Tasya. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Siap Om, siap. Linknya sama Pak Nino? Linknya sama di sini atau? Iya, saya udah undang yang lain untuk gabung ke link yang ini. Oh, great. Oke. Oke. Ada lagi, kita masih punya 4 menit sebelum kita mau berdoa bersama. Oke, Kak Adrian, nggak apa-apa. Jadi kita tadi bahas tentang the way of salvation. Saya kirim aja di Mungkin ada lagi yang mau merespon, bertanya sebelum 3 menit lagi kita mau berdoa bersama. Berarti di ruang tengah aja. Kita berantakan. Ini banyak orang soalnya. Puluhan orang. Saya mungkin mau menanggapi sedikit ya, bisa? Boleh. Ya, saya tertarik banget dengan apa yang ditanyakan pada suara tadi, dan itu sebenarnya apa yang kita alami juga di kehidupan sehari-hari. Kalau saya mau lihat ya, sebenarnya ada firman Tuhan bilang kan iman yang kita taburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan semua kadang itu memang Tuhan sudah men-set semua itu ada waktunya. Termasuk juga kayak Pak Ucup, saya jadi teringat kisah soal Firaun yang saat Musa Tuhan menunjukkan mujizatnya di depan dia langsung melalui Musa, tapi tetap dia mengeraskan hati, dan bahkan Tuhan bilang di situ Tuhan mengeraskan hatinya. Kemudian sampai ke 10 tulah selesai sama juga. Dan itu juga sebenarnya kalau saya melihat kondisi Firaun itu mungkin juga ini kalau kita bisa dibilang banyak paucup-paucup yang lain bahkan di dalam kekristenan itu sendiri ya. Kita memang udah mengenal keselamatan itu sendiri, tapi tahu juga banyak juga yang orang Kristen yang memang hatinya keras gitu, keras terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak membawa dia untuk mempertahankan dan menjaga keselamatan itu sendiri. Jadi itu yang kalau saya lihat satu sisi Pak Ucup berada di tempat di kita itu tiap hari mungkin sering berinteraksi dengan kita juga, itu adalah salah satu juga pergumulan iman yang juga memang kita yang harus kita juga gumuli, karena satu sisi mungkin saya percaya bahwa batu sekeras apapun ditetesin air sesering-sering mungkin, berulang-ulang, bolong-bolong juga pada akhirnya itu. Mau batu apa sekalipun itu pasti bolong sama air yang selembut itu. Dan saat yang bersamaan juga melalui Ucup juga kita juga
diuji dan dilihat lagi makin keras lagi menginjil ataupun memberi contoh ataupun memberikan teladan sehingga memang dia bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita gitu. Dan ini menjadi